jumpa kembali bersama saya Kang Dadan Spiritual. Di channel malam kali ini kita akan membicarakan tentang kisah mistis seputar pendakian gunung. Dan saya bersama narasumber kali ini dengan Mbak siapa saya bicara? Dian. Dengan Mbak Dian. Mbak Dian, kita akan membicarakan tentang kisah-kisah mistis selama Mbak Dian naik gunung. Gunung Merapi itu inget banget, itu April 2018. Rencananya kami mendaki mau enif perkawinan, wedding enif ke 14, sengaja mau ke Merapi karena kan judulnya Tak Pernah Ingkar Janji. Ternyata karena satu dan lain hal, mobil kita terlambat sampai di base camp. Kami baru start mendaki jam 10 malam. 10 malam ya? Sebuah jam yang udah dihindari. Apalagi untuk trek Gunung Merapi yang udah terkenal auranya mistisnya. Cuma karena kami pendaki weekend, nggak mungkin nggak melanjut, jadi kita tetap jalan jam 10. Jam 10 malam. Itu sampai pos 1 itu? Agak-agak lupa ya kalau setiap posnya. Cuma yang paling diinget itu malam itu sebenarnya badai angin. Jadi bukan hujan, cuma anginnya kencang. Jadi seperti biasa saya kalau naik gunung pasti di pos itu udah disambut, sudah saya hello, sudah permisi. Di pos 1 masih aman, masih 1-2, cuman ya ketemu sampai di pos 2 mulai angin yang gede. Seperti biasa kalau ada angin saya lebih suka berlindung ke batu. Ketika saya ke batu, yang punya batu udah mulai marah. Penunggu batu? Iya, penunggu batunya udah bilang, kenapa kesini, ini rumahku. Oke, jalan lagi, angin lagi, saya pindah ke pohon, sama. Jangan di sini, ini rumahku. Yang di batu itu semuanya hampir tua ya, dengan wajah tua, mukanya putih, ya orang biasa pun akan tahu kalau itu bukan kita. Jadi langsung ketahuan. Iya, bentuknya manusia tapi dari wajah itu pasti udah langsung ketahuan. Puji Tuhan buat kalian-kalian yang nggak bisa lihat. Dan di sosok yang di batu itu melarang Mbak tuh untuk berlindung di batu itu? Iya, nggak boleh. Jangan di sini, rumahku. Dan setelah dari batu itu pindah lagi ke pohon, sama yang tidak jauh dari batu itu? Iya, masih sekitaran pos 2. Lalu jalan lagi. Nah, di gerbang kalau mau menuju pos 3 itu di Merapi ada 2 batu besar yang kita harus ngelewatin di tengahnya. Jadi kayak kalau dibayangkan kayak gerbang, kayak kita masuk gerbang, kiri kanan adalah batu besar. Lalu kita masuk. Nah, begitu melangkah di situ baru deh. Saya yang tadinya kalau ketemu mereka itu santai, ya biasa aja lah gitu, kayak ya Anda dengan dunia Anda, saya dengan dunia saya. Tapi pas di situ mereka langsung bilang, turun, kamu ngapain kesini? Itu oleh sosok perempuan atau sosok tua? Kalau yang nyuruh turun hampir semua, karena yang di gerbang itu nggak cuma satu. Bukan satu makhluk ya? Bukan satu makhluk. Ya anggap aja misalnya satu kampung, ya itu semua teriak turun. Kamu ngapain ke sini? Semuanya menyuruh saya turun. Dan dalam keadaan Mbak sendiri sadar? Sadar. Saya jawab, saya mau main, besok pagi saya turun. Saya butuh main malam ini, besok pagi saya turun. Mereka tetap kekeh minta saya turun. Saya bilang besok pagi saya turun. Lalu ya tetaplah kita lanjut jalan. Saya berombong 10, suami saya 1, temen ada 8, tapi mereka sama sekali nggak tahu apa yang saya lihat karena saya tipenya nggak pernah cerita. Dan waktu di pos 3 itu seperti sekumpulan makhluk ya yang iya. Dan Mbak tetap jalan. Lalu mulai digoda lagi itu ada jalan bercabang. Jadi ada kiri dan kanan. Ada 2 jalan, kiri dan kanan. Saya yang udah ya buta lah tentang Merapi, nggak ada guide saat itu, kita nekat jalan. Saya nggak tahu jalan mana. Akhirnya
Saya nanya ke mereka, ini jalannya ada 2, saya tidak tahu jalan. Saya bawa 10 orang, tunjukkan ke saya kiri atau kanan. Dan terdengarlah jawaban kanan. Saya ulangi lagi bertanya, kiri atau kanan? 10 orang, kalau kami masuk jurang mati kamu yang tanggung jawab. Dia jawab kanan, dan ya udah saya ikutin. Oke, saya ikutin kanan. Akhirnya kita lewat kanan dan selamat sih, maksudnya ya lanjut, jalannya benar. Jadi itu yang mengalami istrinya Laki-laki. dan setelah dari kejadian itu Lanjut lagi sampailah kita di apa ya itu, habis pos 3 mau ke Pasar Bubrah itu ada bebatuan, jadi jalurnya itu batu dan kita itu jalannya ya di antara batu-batu itu. Di situ mental saya mungkin udah down karena mereka yang terbang, yang lewat, yang negor, yang ngelarang, yang marah itu udah semakin banyak. Yang tadinya 10-20 itu udah bener-bener banyak. Di situ saya udah nangis. Tadinya dari air mata biasa tanpa suara sampai yang gitu, sampai saya teriak-teriak minta suami saya untuk bikin tenda dengan posisi batu yang nggak akan pernah mungkin bisa untuk bikin tenda. Itu udah nangis sekejer-kejernya. Teman-teman satu tim taunya saya kecapean karena posisinya itu mungkin jam 2 pagi lah. itu di Pasar Bubrah. Menjelang Pasar Bubrah, jadi setengah jam lagi lah Pasar Bubrah. Jadi sebelum Pasar Bubrah, sebelum Pasar tenda. Minta mendirikan tenda, tapi nggak mungkin. Otak saya tahu itu bukan tempat untuk bikin tenda, tapi udah nggak sanggup lagi. Tapi itu bikin tenda. Nggak bisa, karena nggak akan mungkin bikin tenda di situ. Itu lereng dan batu. Akhirnya tetap jalan, nangis, tetap berusaha diem karena kalau saya cerita kami semua jam 2 pagi pasti heboh. Jadi saya tetap jalan berharap Pasar Bubrah segera di depan mata. Karena di sugesti saya kalau saya masuk tenda itu udah paling aman. Ya udah jalan, nangis, mereka pokoknya suami saya juga taunya saya itu udah capek, ngantuk, capek karena jam 2 pagi. Jadi orang taunya udah capek gitu. Jadi ya udah sambil jalan sambil nangis, ketemulah pelang Pasar Bubrah, nggak lama sih, ya setengah jam kali ya. Ketemulah pelang Pasar Bubrah, tuh aku udah bilang bikin tenda. Ternyata nggak boleh pula bikin tenda di bawah pelang karena itu pas tekungan anginnya tenda kita pasti nggak bagus untuk itu. Jadi agak turun lagi sedikit. Di situ aku bilang udah, pokoknya ada tempat yang bisa bikin tenda bikin, dan beneran dibikin. Tenda dipasang, nggak dipasak, nggak pakai matras, masuk tenda dan itu udah jam setengah 3, jam 3 pagi deh. Akhirnya saya masuk tenda dan tidur. Tidurnya nggak yang tidur nyenyak, tapi minimal sugesti saya kalau saya di dalam tenda mereka udah nggak ada. Karena sepanjang saya turun dari pelang Pasar Bubrah ke area tenda yang agak turun itu, mereka semua menatap saya. Makhluk-makhluk itu ya? Iya, semuanya menatap. Dan selamat itu tidak dibilang? Karena aku merem ya, jadi sugestiku kalau aku di dalam tenda mereka nggak akan berani sentuh. Itu sugesti sendiri, udah aku safe karena aku di dalam tendaku. Dan akhirnya Sampai pagi, saya orang yang nggak bisa bangun siang. Biasanya di gunung pun 4:30 udah bangun. Karena waktu itu sampai di sana udah 2:30 dan saya nggak mau keluar dari tenda sebelum ada cahaya matahari yang kena kulit. Jadi nunggu cahaya matahari masuk ke sela-sela tenda baru berani keluar tenda. Dan anehnya dari jam 10 malam itu sampai di tempat camp nggak ada rasa haus, nggak ada mau ke toilet sama. Tapi teman-teman yang jadi teman-teman yang mendaki itu sama Mbak itu 10 orang ya? 10 ya. Jadi antara 10 itu tidak ada yang mengeluh atau mungkin ada yang mau buang air atau selama dalam perjalanan dari mulai pos 1 sampai ke Pasar Bubrah? Nggak ada. Yang ngeluh haus, lapar, biasanya kita kalau jalan tuh pasti
break minum atau bagi makanan atau apa, nggak ada sama sekali. Termasuk saya yang hobinya minum juga nggak ada, makan cookies juga nggak mau ke toilet. Baru ke toilet seingat saya lihat jam itu udah 6:30, matahari udah tinggi, saya keluar tenda udah 6:30, itu baru ke toilet. Dan itu sampai akhirnya ketemu matahari lagi, yang itu baru berani keluar. Karena di sugesti saya mereka adalah makhluk malam. Kalau malam manusia pasti lemah, tapi kalau siang ada matahari mereka yang kalah. Nah, kita yang lebih kuat. Itu sugesti saya, entah benar atau tidak. Tapi setiap ada matahari, saya ketemu mereka mau puluhan, saya nggak akan pernah takut. Tapi kalau udah nggak ada matahari udah. Dan setelah dari Pasar Buddha itu lanjutkan lagi sampai mendaki ke sana. Merapi sudah nggak boleh ke puncak, jadi memang stop di Pasar Buddha itu. Dan dari setelah Pasar Buddha turun Kita turun jam 7:30 malam. Pagi. Jadi cuma tidur berapa jam, bangun 1 jam, di situ foto-foto, minum kopi, makan sarapan, nasi yang sempat dibungkus dari base camp, kita sempat bungkus, nasinya udah dingin tapi ya udah dimakan aja seadanya, bikin kopi 2 gelas untuk bersepuluh, makan nasi bungkus, 7:30 kami udah jalan turun. Ini langsung sampai bawah stop. Masih siang sih, jam 2-an kita udah sampai di base camp. Nah, itu tadi cerita Gunung Merapi ya. Mungkin ada cerita lain dari Gunung Merapi. Tambahan sih, yang di Merapi itu sebenarnya saya merasa bersalah ketika naik Gunung Merapi itu. Mungkin kalau saya dikasih anugerah yang lebih kayak Kang Deden, mungkin saya bisa kasih info ke orang-orang sekitar bahwa ternyata waktu saya disuruh turun, mereka itu sedang membersihkan gunung. Ibarat kalau orang Jawa bilang Gunung Merapi itu sedang punya hajat. Jadi kalau kita mau punya hajat pasti rumahnya disapu, kursi meja dirapiin, dinding dicat. Nah, saat kami naik itu, mereka sedang melakukan itu ternyata. Cuma karena saya belum di tahap itu, cuma bisa lihat ngobrol, jadi saya nggak tahu. 2 minggu setelah kami turun, Merapi ditutup sampai hari ini.